Ya, saya tuh beruntung banget hari ini. Saya diundang oleh Ahmad Dhani. Ini saya nggak tahu hubungan saya sama dia. Kita punya beberapa kesamaan dalam dalam frame waktu tertentu. Kita terlibat satu show dulu, Mamma Mia ya Mas? Iya, benar. Mamma Mia. Itu awal pertemuan kita pertama ya. Mamma Mia. Saya belajar sombong dengan Ahmad Dhani gitu. Ya, jadi beliau mengundang saya gitu dan aduh dia sangat berubah ya. Kita lihat perubahan. Jadi setelah keluar dari sekolah Ahmad Dhani menjadi pribadi yang berubah. Atau itu di mata saya atau punya alasan tertentu, nanti nggak tahu apakah Ahmad Dhani mau bongkar tidak. Mas, terima kasih sudah mengundang saya ke sini. Sama-sama dalam waktu tempo yang singkat-singkatnya ya. Kayaknya kemarin malam nih baru ngundangnya langsung. Oke, saya ngamatin waduh YouTube-nya Ahmad Dhani. Legend. Video legend. Video legend. Video legend. Jadi memang pas banget ya. Jadi pas banget tuh ya personifikasinya tuh, sombong gitu. Tapi Anda tuh sombong. Enggak, yang bikin dia nih video legend ya. Kamu Video Pak Gus legend. yang bikin, lupa juga aku. Oh iya, Rahmat ya. Bukan aku. Tapi kamu legend lah. Bayangin, beberapa media menganggap Ahmad Dhani itu adalah top 25 musisi paling berpengaruh di Indonesia. Barangkali sih mungkin enggak top 25 ya. Rolling Stone ya, Rolling Stone ya. Nama apa julukannya Immortal. Immortal apa artis 25 Immortal artis Indonesia. Pantes lah. Termasuk Dewa. Sebenarnya saya juga nggak tahu kenapa. Mungkin karena saya dekat sama Adip Hidayat aja jadi masuk. Kalau enggak mungkin dia nggak masuk. Kalau gitu saya mau deket-deketin Adip. Karena Dewa udah masuk, Pak. Iya. Karena Dewa udah ada di 25 itu gitu. Ya. Harusnya aku nggak perlu masuk karena ya udah Dewa aja gitu kan, udah kan. Tapi kan dipisah, Dewa ada. Oh, tapi Dewa kan tanpa Ahmad Dhani ya enggak lah, bukan Dewa lah. Iya. Ya maksud saya harusnya cukup aja Dewa gitu, udah nggak usah Ahmad Dhani gitu. Tapi ini kan dijadi dua. Saya gitu. itu statement Ahmad Dhani itu yang paling saya suka itu pada Anda tahu nggak, waktu kasus Ariel lagi top tuh, Ariel itu adalah pengarang lagu nomor 2 terbaik Indonesia. Dan orang sebenarnya yang nomor 1 siapa? Ya saya. Itu Ahmad Dhani banget. Dan aku ini kan pembicara seminar, aku bilang, kalau Anda mau sukses, Tuhan itu sudah pokoknya itu kehendak Tuhan lah. Kalau mau sukses itu jangan sombong. Ya, tapi Ahmad Dhani itu pengecualian. orang kalau sukses itu tidak boleh sombong. Sebenarnya saya nggak sombong. Cuman jujur aja mengutarakan fakta. Mengungkap kejujuran ya. Iya. Oke, Dan, saya selalu mengawali acara saya dengan ada rapid question, ada 4-5 pertanyaan. Dhani cuma jawab satu pilihan. Oke. Ya. Oke, nomor 1. Wah, ngeri ya. Mangkol lah. Musisi atau politisi? Politisi lah. Politisi. Iya. Oke. Terus Ari Lasso atau Once? Harus jawab. Once. Biar seneng Once. Kalau Ari Lasso kan udah tahu lah. Queen atau Beatles? Queen. Duo Ratu atau Duo Maya? Duo Ratu. Duo Ratu. Iya dong. Soalnya penyanyi enak suaranya. Loh enggak, saya sekarang tanya sama Abang. Apa? Enakan mana suaranya Mulan sama penyanyinya Duo Maya? Ya Mulan lah. Nah, iya makanya. Kalau saya objektif, Iya. nggak ada emosionalnya. Penyanyinya Duo Ratu bukan Maya loh, Bang. Iya. Oh iya. Iya, bukan Saya Maya kan cuma minta milih aja kan, dua-duanya di tangan Kecuali Abang kalian. bilang Maya atau Mulan, nah lain lagi. Baiklah, saya juga nggak bakal nanya itu. Itu masalah selera banget lah. Oke, terus terakhir, YouTuber atau pengusaha? Pengusaha lah, Bang. Pengusaha. Iya. Ada yang jalan sekarang? Ada, masih ada lah. Ya karena Karaoke para masih ada? pandemik ini ini kalau sampai Agustus pandemik bubar, Bang. Kalau Agustus ini pandemik masih ada, kayaknya kita nggak bisa gaji pegawai sampai Agustus. Oke, apa yang masih jalan sekarang? Ya, karaoke itu. Karaoke. Berapa lokasi? Ada 38 ya. Yang di Bandung masih ya? Di Bandung ada. Restoran masih jalan? Belum. Ya Okay. kalau karaoke kan ada food and beverage aja. Oke. Dan saya mau nanya nih, kenapa tidak pakai nama Manaf sih belakang? Ahmad Dhani gitu. Ini ada peristiwa. Jadi saya ini anak rebel, Bang. Saya ini anak rebel. Jadi bapak saya itu orang yang nggak suka NU. Makanya saya jadi NU. Terus. NU garis lurus. Iya. Oke.
Jadi kenapa saya NU itu karena bapak saya nggak suka sama NU, jadi saya jadi NU. Gitu. Oke. Karena saya rebel. Tadi kenapa tadi? Kenapa? Ya kenapa nggak pakai nama mana? Ya itu, karena saya rebel. Rebel ke bapak sekali. Iya, Dadang S. Manaf. Dadang S. Manaf. Ayah saya tuh selalu bilang, makanya Dadang S. Manaf tuh sukses karena pakai nama papa. Gitu. Terus saya rebel, nggak pakai nama papa. Kurang ajar ya, Bang. Ternyata lebih ini. Sorry. Ya enggak, memang saya memang rebel, saya orangnya rebel. Tapi papanya kan dulu yang menganjurkan bermusik itu kan papanya kan? Enggak dong. Papa Katanya saya beliin keyboard disuruh. itu mama. Oh mama. Mama. Yang disuruh belajar klasik itu yang nyuruh siapa? Iya mama. Tapi itu Ya, rebel Pak. lah. Rebel Iya, lagi. Ya rebel karena ketika disuruh les piano ya akhirnya saya nggak bisa les karena Oke. memang saya ini aja. Apa ya bahasa Indonesia-nya apa ya rebel? Berontak. Hah? Berontak. Hah? Oh iya, Pemberontak lah. pemberontak iya. 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 Oke. Jadi nggak suka klasik, pertama ngeband ngerock ya? Iya. Ngerock? Kalau ngerock itu kan karena memang waktu itu memang Lagi ngetop. Ya, waktu itu era semua sepupu saya sukanya musik rock. Musik rock. Dan dari umur 8 tahun saya udah ngefan berat sama Queen kan. Oh, The Queen. Oke. Terus pernah nge-jazz juga ya, Dan? Ya. Apa Downbeat? Band Downbeat. Itu karena pergaulan di SMP kan. Anak-anak pada seneng fusion dan memang waktu itu band-band fusion di Indonesia kan keren semua. Karimata, Krakatau, ya. Spirit, Bujana tuh, terus ada Idola siapa Emerald, dulu? ya kan? Emerald. Iya kan? Ya semua saya suka lah dulu band-band itu lah, band-band fusion itu. Idolanya siapa dulu? Indra Lesmana sampai sekarang. Indra Lesmana sampai sekarang. Sampai sekarang iya. Waduh, seneng dong Indra Lesmana ya. Tapi habis itu balik ke rock lagi. Abis itu karena teman-teman di Dewa pada ngerok semua, Iya. ya kebetulan saya juga suka musik rock. Ya kebetulan saat itu slang lagi naik daun. Ya udah kita waktu itu ya punya harapan bisa dikenal seperti slang. Ya. Jadi waktu itu ada dua band yang jadi idola saya ya, Club Project sama Slang. Oke. Jadi Dewa itu adalah gabungan antara Club Project sama Slang. Oke. Dewa 19. Dewa 19 ya. Okay. Dewa 19 itu adalah pop rocknya Slang dan sofistikasi musik pop daripada Club Project. Ya, 91 ke Jakarta. 91 ke Jakarta. Terus 91 lulus SMA. SMA. Rekaman. Di usia 19 ya. Dengan Pak Yan ya? Ya. Yang menemukan Pak Yan Juhana. Masternya yang nemuin Pak Yan Juhana. Oke. Yang nemuin Pak Yan yang pertama kali dengar dan beliaunya langsung suka, langsung dikontrak gitu. Di Jakarta sempat bambungan juga katanya, naik bis gitu-gitu ya? Sebenarnya ya kalau naik bis ya iya, naik bis ya kan karena kita tinggalnya di Bogor. Tinggalnya di Bogor, terus ya di Jakarta kan nggak punya saudara. Tapi punya temen, ya kalau lagi temen bisa nganterin pakai mobil ya pakai mobil temen. Kalau temen nggak ada ya ngebis lah gitu. Ngebis. Lagu pertama Kangen, yang sukses ya. Yang sukses. Apa sih di situ ada tak ingin bercinta di situ juga ya? Sedang ingin bercinta. Kita tidak sedang bercinta lagi. Oh, yang mana sih namanya? Kita tidak sedang bercinta lagi. Saya pikir lagu sedang ingin bercinta. Itu baru banget. Udah agak lama itu 2006. Tapi kalau ngelihat Kangen itu nggak rock banget tuh ya. Itu mah kayak aliran Malaysia gitu kan. Maunya slow rock. Iya, kayak Spoon gitu ya. Gerimis mengundang gitu-gitu. Niatnya slow rock, niatnya slow rock. Ya, waktu itu ya bisa cuma segitu, Bang. Tapi lagu itu dong. Udah lumayan. Yang membuat Dewa pertama kali ngetop lagu itu. Ya, itu matching sama zamannya lah. Matching zamannya saat orang-orang belum tinggi selera terhadap musik. Kalau seandainya waktu itu orang Indonesia selera musiknya tinggi banget ya mungkin Dewa juga nggak menjadi perhatian. Tapi waktu itu mungkin kita kebetulan selera musiknya bareng, beranjaknya sama orang-orang Indonesia saat itu bareng gitu loh. Jadi waktu bikin Kangen yang menurut saya itu lagu kacangan yang menurut saya. Ya. Tapi kebetulan waktu itu seleranya masyarakat Indonesia ya segitu. Dan kebetulan juga seleranya berkembang bareng-bareng selera kita juga. Jadi saat kita bikin lagu Kirana yang berat, orang terima juga. Terima juga gitu. Oke. Sampai akhirnya bintang 5. Sampai akhirnya orang Indonesia turun lagi seleranya. Makanya ketika kita bikin single terakhir Dewa tahun 2010, bener-bener nggak laku singlenya. Padahal menurut kita itu musiknya bagus, soundnya bagus, suaranya Once bagus, aransemennya bagus, tapi nggak laku. Tadi kenapa lebih milih Once dari Ari Lasso?
Ya selera aja sih itu. Selera ya. Selera. Tapi dua-dua deket kan ya? Ya lebih dekat ke Ari Lasso. Iya. Lebih dekat ke Ari Lasso. Dan dulu Ahmad Dhani itu kan dibikin produktif ya. Tiap tahun ada aja keluar hitsnya. Ya. Sekarang Ahmad Dhani tidak ada lagi dikenal lagu-lagunya. Ada apa yang terjadi? Karena sekolah kemarin? Enggak juga. Atau karena terjun ke politik? Ya mungkin ada yang namanya titik jenuh ya. Titik jenuh. Terus kalau dulu kan ngarang lagu kan kita kan ingin menunjukkan eksistensi kan bahwa aku bisa ngarang lagu nih, kangen ya meskipun lagu kacangan gitu tapi ya untuk anak-anak umur 19 tahun lumayan lah gitu kan. Kita pengen pamer lagi ke ilmu kita, bikin lagu Kirana nih aransemennya gini, sampai lagu Roman Bijisa nih gini sampai ini. Ya setelah itu apa lagi mau dipamerin, Bang? Ada itu ya, ada merasa udah selesai semuanya ya. Iya, mau dipamerin apa lagi gitu loh. Saya dulu ingat kan kita kan bikin lagu, kalau zaman saya dulu bikin lagu tuh kita ini ingin melakukan pembuktian gitu bahwa kita bisa bikin. Sekarang nggak ada lagi yang harus dibuktikan dunia musik. Oh iya. Iya, sayangnya. Iya. Saya ingat banget ya, mungkin 10 tahun yang lalu Ahmad Dhani Republik Cinta mungkin ya. Saya nggak tahu kurun waktunya jadi berapa tahun lalu ya, 10 tahun lalu ya. Punya beberapa artis. Ya. Pokoknya Ahmad Dhani ingat banget karena kita tuh sama-sama juri Mamma Mia dulu. Mas Helmi, aku tuh butuh cuman satu grup yang kupegang itu, apakah Virgin, apakah apa gitu kan, Dewi lah, cuman satu hits dan kemudian jobnya mengalir sepanjang tahun gitu kan? Iya. Iya. Sekarang tapi ya udah pernah gitu ya bingung lagi mau ngapain lagi gitu. Aku sih sebenarnya pengen melakukan hal-hal musik yang di luar itu semua gitu, misalnya aku dapat rezeki beberapa M gitu ya, 1 M aja deh, aku mau bikin eksplorasi gitu loh. Mau bikin seperti eksplorasi. apa? Misalnya nih aku bikin musik orkestrasi di luar negeri gitu ya. Oke. Lebih kayak gitu sih. Dengan lagu-lagu yang hitsnya Ahmad Dhani banyak banget ya. Saya ingat banget tuh Idol atau apapun. Pokoknya malam ini semuanya lagu Ahmad Dhani. Keren-keren tuh. Aduh. Ya udahlah, stage itu kan udah gitu. Tinggal aku mau bikin musik yang lebih orkestrasi ya. Packaging lah. Ya, yang lebih avant-garde lah gitu misalnya lebih avant-garde. Tapi Ahmad Dhani kan sempat juga ya dulu kan bikin kalau hobi nyanyi aku masih sering, Bang. Sekarang aku nyanyi, aku rekam, aku masukin YouTube, Tadi aja aku masih nonton tuh. Iya. Yang kamu sendirian gitu. Iya itu. Keren juga itu. Jadi krumu udah ini pensiun semua tuh sendirian aja udah. Iya. Apa? Selfie aja tadi kuliah. Kalau itu cepet-cepetan aja sih, cepet-cepetan aja. Oke. Dan ini baru keluar sekolah, pelajaran apa atau perubahan apa atau hikmah apa yang Ahmad Dhani dapatkan? Sebenarnya aku nggak setuju sih dibilang berubah. Sebenarnya aku nggak berubah sebenarnya. Aku cuman melakukan politik diam aja gitu loh. Jadi makanya kadang-kadang yang namanya politik itu kan diam pun juga politik kan. Kan? Jadi sekarang aku melakukan politik diam gitu. Jadi bukan berarti aku tambah bijaksana, enggak, dari dulu aku bijaksana gitu. Ini kan Ahmad Dhani Pak Gede. Aku kesel kalau aku kesel. Si Luna aku juga kemarin bilang, Luna Maya juga bilang kayaknya Pak Ade sekarang tambah bijaksana. Iya, seolah-olah aku dulu nggak bijaksana gitu loh. Aku dari dulu udah bijaksana, aku dari dulu. Dulu bijaksana tapi ngomong sembarangan gitu loh. Sebenarnya itu bukan ngomong sembarangan. Aku selalu menolak kalau aku dibilang aku salah karena aku salah melakukan itu. Aku nggak merasa salah. Dan nggak bisa juga ya? Nggak masalah. Coba, Bang, di mana ada orang yang melakukan nge-tweet seperti saya yang masuk penjara di dunia? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Jadi saya menolak untuk dikatakan bersalah atau saya menolak untuk dikatakan tidak punya adab dalam nge-tweet misalnya ya. Nggak ada, ini negara demokrasi. Makanya saya pernah selalu bilang kepada teman-teman yang mengutip fikih itu separuh-separuh, misalnya hindari debat. Saya sering tuh kalau di grup WA SMP itu makanya di Islam tuh melarang debat.
Yang dimaksud kan debat agama, bukan debat politik. Iya. Kadang-kadang kita nggak lengkap ya. Nggak lengkap kadang-kadang. Terus misalnya jangan melawan Islam itu melarang kita melawan terhadap pemerintah, ya kan? Menurut saya itu juga sepotong-sepotong karena hadis itu dikeluarkan di zaman kekhalifahan. Artinya apa? Artinya hadis itu melarang orang untuk melawan pemerintahan khilafah dong. Karena hadis itu dikeluarkan di saat zamannya khilafah gitu. Jadi bukan melawan pemerintahan demokrasi. Karena agama Islam tidak mengajarkan demokrasi. Kan kadang-kadang kan nggak nyambung, ini negara demokrasi, tapi kita pakai fikihnya fikih khilafah. Ini yang kadang-kadang nggak nyambung. Nah, kita ini negara demokrasi, jangan bawa-bawa agama gitu loh, nggak nyambung. Saya cuma ngelihat setelah keluar sekolah lebih bijak gitu. Minimal ketoe gitu. Ternyata masih ada ya. Sebenarnya memang itu Bang, makanya ada korelasi antara apa yang dikatakan Jering kan sebenarnya juga menyangkut masalah agama juga. Makanya aku tuh nggak bisa ngelihat sebenarnya banyak yang salah paham. Dipikir aku tuh membela agama. Padahal bukan agama yang aku bela. Yang aku bela itu adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Karena saya Pancasilais banget, makanya saya nggak suka ada orang menistakan agama. Karena saya Pancasilais banget, bukan karena saya beragama. Orang kan jadi salah lihat, alah kelakuan kayak udah oke aja gitu. Itu bukan masalah kelakuan oke atau enggak. Kita ini menjaga marwah daripada sila ketuhanan yang Maha Esa. Itu nggak ada hubungannya sama yang lain-lain. Tapi gitu. udah beres sama Jering. Ya dia udah minta maaf, ya udahlah kita harus maafkan lah. Ya pada pemirsa acara Bang Helmy, kita harus maafkan orang yang sudah minta maaf. Itu Islam tuh. Iya, udah maaf ya sudah selesai gitu. Oke, kita ganti topik. Yang di penjara tadi udah. Udah, saya luar biasa lah. Jadi Ahmad Dhani itu di penjara belajar tentang virus, belajar tentang ekonomi, belajar tentang politik. Banyak ya. 3 putra pertama Ahmad Dhani itu namanya kan nama ulama semua ya? Sebenarnya ulama sufi. Abdul Ghazali, ya, Ahmad Ghazali, Al-Ghazali, ya, Jalaluddin Rumi, Abdul Qadir Jailani. Itu kan ulama sufi gitu. Jadi bukan ulama. Kenapa Ahmad Dhani namanya? Kan sementara teman-teman Ahmad Dhani namanya kan kebarat-baratan ya kan? Kevin gitu ya. Nggak tahu bang. Aku sendiri juga nggak tahu. Jadi ayah saya itu kan masyumi banget, ya kan? Sufi itu NU banget bang. Iya. Sufi itu NU banget. Ayah saya tuh nggak kenal dunia Sufi. Jadi bukan karena saya rebel sih, memang nggak tahu kenapa, memang bawaannya itu mau beda aja gitu. Dan memang kayak ayah saya memang masyumi kan, kan Islam masyumi. Di masyumi nggak ada cium tangan, itu nggak ada. Tapi nggak tahu kenapa saya setiap ketemu Zainuddin MZ selalu saya cium tangannya bang. Iya. Saya itu penggemar Zainuddin MZ. Dari tadi Ahmad Dhani ngomong rebel, emang ada perasaan atau persoalan apa dengan ayah? Nggak ada. Karena cuma saya pengen beda aja. Bukan, karena saya anak bandel aja. Cuman itu aja. Bandel kok diniatin gitu. Memang saya bandel gitu. Oke. Dan dari situ akhirnya saya menjadi tertarik dengan ketokohan sufi-sufi itu waktu itu ya tahun 90-an. Kan Al lahir 97. L 99, Dul 2000. Memang dari 90-an saya udah cukup banyak belajar soal sufi ya. Makanya kadang-kadang kalau ada teman-temannya nyonya itu artis-artis itu, aduh seneng ya lihat Mas Dhani sekarang udah hijrah, kurang ajar. Ya nggak apa-apa sih, ya nggak apa-apa. Dianggap udah hijrah nggak apa-apa lah. Cuman kan mereka kan masa nggak baca sejarah sih. Al Ghazali itu lahirnya tahun 1997. Itu that was long time ago gitu loh. Ya teman-teman, waktu itu kan nama anak itu kan teman-teman itu kan barangkali nama anak Keanu, kayak gitu-gitu ya kan? Ya barat banget. Namanya anak Dul gitu kan. Iya. Nggak ngetop banget, tapi ternyata dengan nama Dul dia ngetop banget gitu. Iya, saya waktu itu memang terbiasa bang, punya pikiran sendiri sih, terbiasa. Rebel lagi. Iya, itu bagian dari para rebel tadi itu.
Saya terbiasa punya pikiran sendiri. Saya nggak terbiasa ikutin arus lah. Sampai sekarang pun saya seperti itu. Nama anak paling kecil siapa? Muhammad Ali. Muhammad Ali ya. Ini karena petinjunya atau karena Muhammad Ali Jinnah? Karena sebenarnya itu dinisbatkan kan. Kalau Al Ghazali kan memang dinisbatkan ke Al Ghazali yang asli, kan? Kalau Jalun Rumi, Abdul Qadir Jalan juga dinisbatkan kepada wali-wali yang dulu yang asli. Nah kalau ini dinisbatkan kepada Nabi Muhammad dan Sayyidina Ali. Muhammad Ali. Ya, nggak ada hubungan dengan Muhammad Ali. Sebenarnya nggak ada, cuman Bang, ini ada cerita yang lucu, bukan lucu ya. Ada agak keanehan dikit. Saya itu waktu Dul lahir tahun 2000, Dul lahir tahun 2000 itu saya itu pengen punya laki-laki kan. Saya kan agak male chauvinist lah, nggak mau punya anak perempuan waktu itu. Sekarang agak feminis. Tapi senang banget itu kan KPI. Ya dong. Makanya saya nggak tahu ternyata anak perempuan tuh ternyata lebih gila daripada anak laki-laki. Saya baru sadar setelah punya anak perempuan. Jadi waktu Dul lahir tahun 2000, saya pengen punya anak namanya Abdul Qadir Jailani udah ada namanya. Udah dapat kan akhirnya. Saya pengen punya anak lagi gitu. Nanti kalau laki namanya Muhammad Ali. Gitu. Ternyata via kan lahir nggak jadi. Ternyata pas Muhammad Ali yang asli meninggal, yang kecil lahir Bang. Oke. Kebetulan yang sangat kebetulan. Kebetulan yang sangat kebetulan. Sekarang sama ya, nggak kuliah kayak bapaknya ya, Al Eldul. Kalau L kuliah. L kuliah Ya. Dia memang memang yang di luar negeri ya? Kuliah. Ya. Kalau Al yang enggak. Dul juga enggak. Dul juga enggak. Kenapa? Niru bapaknya, rebel juga atau apa? Nggak tahu ya, saya memang membebaskan mereka sih. Membebaskan mereka. Tapi nggak melarang juga kan? Nggak. Justru waktu itu dia disuruh sama ibunya, saya marahin dia, kamu jangan ikutin bundamu. Apa yang kamu ikutin kata hatimu, apa kata hatimu, itu ikutin. Kamu jangan ikutin ayah juga, jangan ikutin bundamu. Ikutin katamu sendiri, gitu, kata hatimu sendiri. Dan Ahmad Ali sekarang senang melihat tiga anak itu sukses ya, punya karir sendiri-sendiri. Ada yang mau niru bapaknya. Ya senang-senang aja selama mereka bahagia, kita senang. Artinya gini, kesuksesan, popularitas itu bukan tujuan utama lah buat saya ya. Yang penting, karena saya orangnya nggak pernah bercita-cita jadi terkenal, Bang. Nggak pernah bercita-cita jadi terkenal. Jadi saya pun juga sekarang nggak pernah punya cita-cita anak saya jadi terkenal juga, sama gitu. Yang penting bahagia, yang penting hidupnya merdeka, itu yang paling susah kan itu Bang, hidup merdeka itu. Karena esensi daripada hidup itu ya merdeka itu. Merdeka dari siapapun ya, merdeka dari siapapun. Termasuk merdeka dari ayah bundanya sendiri gitu loh. Dia nggak harus ngikutin apa kata ayah bundanya. Itu sekarang merdeka yang Ahmad Ali bahagia gitu melihat putra putri gitu ya. Wah ya, kalau dilihat dari usia kita yang 48 tahun ini masih punya anak kecil-kecil tuh ya memang ya pasti yang bisa ngerasain ya mereka yang punya anak kecil di usia usia bukan senja ya, usia apa ya, 45 tahun itu. Ya, bukan lagi mateng-matengnya. Ya. Mateng-matengnya, kemampu. Bahasa Jawanya kemampu. Dan dulu orang bilang Ahmad Dhani itu ngarang lagu tuh di otaknya dia tuh ada ratusan lagu Queen gitu, dia tinggal ubah-ubah melodi dikit dan itu jadi lagunya Dewa, lagunya Ahmad Dhani. Benar nggak sih itu? Mungkin aja Bang, mungkin aja. Sangat terpengaruh ya? Mungkin aja. Karena ya semua orang yang dibilang orang itu ya nggak salah, karena semua pengarang lagu juga seperti itu. Melakukan pengulangan sengaja atau tidak sengaja? Yang dilakukan oleh Paul McCartney, yang dilakukan oleh John Lennon, yang dilakukan oleh Freddie Mercury, Brian May, semuanya pernah ada semua, cuman kan nggak banyak orang yang tahu. Tapi kalau dibedah ya saya bisa tahu lagunya Queen yang ini dari mana, lagunya Beatles yang ini dari mana, bisa tahu kita. Apalagi lagunya Ahmad Dhani. Apalagi lagunya Ahmad Dhani itu kan udah derivatif yang ketiga udah. Tapi keren. Di antara 4 Queen, Ahmad Dhani idolanya mana? Mercury? Freddie Mercury lah saya, Freddie Mercury. Apalagi setelah nonton filmnya itu. Gila ya. Al-Busyarah. Faruk Al-Busyarah. Faruk Busyarah ya. Tapi dia agamanya Zoroaster ya. Iya. Ya, agama yang ada di Persia, di Iran. Konon bangsa Arya. Arya. Konon. Mau ngomong sama tentang Arya nih. Konon ya. Boleh aja, silakan Ahmad Dhani tentang Ahmad Dhani mengatakan bahwa Arya itu bukan bangsa. Enggak, bukan saya yang ngomong. Saya pernah punya teman dan
menurut teman saya itu di buku sosiologi yang digunakan di kuliah-kuliah itu nggak ada bangsa Arya. Iya. Bangsa Arya itu kan, Aryan itu kan disebut dalam kitab-kitab Hindu kan. Padahal ini bangsa yang diagung-agungkan oleh seorang Hitler kan? Iya, menurut teman saya itu yang ahli antropologi sosiologi itu bangsa Arya itu ya terkenal ya gara-gara ocehannya Hitler. Ocehan ya. Arya adalah bangsa yang paling tinggi, ras paling tinggi. Ocehannya. Gitu, ya? Dan Arya itu menurut Ahmad Dhani bukan ras. Ya buat saya sih, saya kalau belajar ya dulu ya Caucasian ya. Caucasian ya. Saya mesti buka buku, kita mesti buka buku lagi. Waktu zaman SMP buku sosiologi gitu atau buku antropologi, ada nggak bangsa Arya? Saya juga agak-agak lupa. Yang saya ingat sih Caucasian gitu ya, orang kulit putih, Negrito, Semit ya. Semit ya. Jewish. Ya kalau Yahudi sebuah bangsa kan ditulis di Alkitab kan. Itu kita bisa meyakini, oh ada memang etnis tertentu yang disebut Bani Israel itu akan disebut dalam kitab suci. Kitab-kitab suci. Nah kalau Arya kita mesti selidiki lagi nih di buku sosiologi ada nggak? Karena saya pernah berjumpa sama guru sosiologi S2, iya dia juga baru sadar ternyata nggak ada di buku katanya Arya itu. Tapi ya itu ya terserah sih, ada yang bilang itu. Karena kalau kita buka di Google, ternyata memang beberapa scholarship itu membatalkan itu. Google yang bahasa Indonesia ya, Wiki ya. Kalau kita tulis Arya, kita baca ada scholarship yang membatalkan bahwa Arya itu adalah ras. Bangsa, ras. Dan saya nggak mau ngambil waktu lebih banyak lagi, atau kemungkinan kita bisa dialog lebih panjang nih. Kalau ngomong Madani semua juga nyambung tuh, terangkai terus, karena ilmunya banyak banget. Mungkin apa yang ingin dicapai lagi oleh Madani setelah mencapai hampir semuanya? Ya sebenarnya saya sama Bang Helmi lebih enak ngobrol karena kita sama-sama punya passion untuk berbakti pada negara. Ya saya juga pengen berbakti pada negara, makanya saya tergabung dalam Partai Gerindra. Karena menurut saya cara untuk berbakti pada negara ya harus melalui partai politik. Mau nggak mau ya? Mau nggak mau. Nah, sementara kan sekarang kan Partai Gerindra kan tergabung sekarang bersama koalisi pemerintahan sekarang. Ya, jadi politik saya ya diam sekarang sambil melihat menunggu apa yang akan terjadi gitu. Karena nggak mungkin saya ngelawan pemerintahan yang di dalamnya ada Gerindra juga kan. Wise banget ya, nggak percaya. Bukan wise itu Bang. Itu bukan wise, itu menolak sih dibilang bijak. Maksudnya alhamdulillah aku dibilang bijak itu loh. Dhani. Saya menolak kalau dibilang sekarang lebih bijakan, saya menolak. Karena saya dari dulu sudah bijak. Itu Ahmad Dhani banget. Ya, jadi semoga Anda menikmati obrolan ini. Ya, ini adik saya sebenarnya. Kita udah, ya pada saat saya punya masalah, dia punya masalah, kita saling menasihati. Oke, kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Terima kasih.